Magic Emperor Chapter 12. Mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Ayo jalan-jalan keliling kota. Zuo Fan berbalik dan berjalan pergi. Kapten Pang tahu dia tidak mengambil hati kata-katanya dan menghela nafas saat dia mengikuti. Mereka segera berada di area pasar. Disinilah para pembudidaya nakal menjual barang dagangan mereka untuk bertukar barang atau bahan budidaya lainnya. Dengan pengalaman Zuo Fan, dia seharusnya bisa menemukan barang yang diabaikan orang lain. Keduanya mengunjungi banyak kios, dan berkali-kali, Kapten Pang ingin memasukkan tangannya ke dalam sakunya, tetapi ketika dia melihat Zuo Fan berjalan pergi dengan tatapan kusam, dia mengikutinya. Mungkin dia tidak menyadarinya, tetapi sang kapten besar penjaga dikurangi untuk mengikuti Zuo Fan di setiap langkah. Ai, sejak kapan dunia dipenuhi dengan harta yang diabaikan? Ayo pergi saja. Zuo Fan menjelajahi pasar tetapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Saat itulah dia mendengar keributan. Dia pergi menemui pemilik kios dan seorang gadis berwajah merah dalam perselisihan yang memanas. Dia memimpin Kapten Pang melewati pusat kerumunan dan melihat penampilan gadis itu. Dia mengenakan pakaian putih dengan alis halus seperti bulan sabit dan tampak tenang dan lembut. Bahkan ketika dimarahi, dia tidak pernah kehilangan senyumnya seolah-olah dia tidak pernah marah. Dia bertahan meskipun ditentang. Giok hitam ini palsu. Bagaimana itu palsu? Ini adalah batu giok hitam paling murni, yang jika dibiarkan di bawah sinar matahari selama sehari, akan tetap terasa sejuk saat disentuh. Jika dipakai sebagai liontin, kultivasi akan jauh lebih mudah. Pria itu meludah tanpa henti tentang betapa murninya itu. Nona muda, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Dia menggelengkan kepalanya, tapi senyumnya tidak pernah goyah. Aku tidak tahu banyak tentang batu giok hitam, tapi aku pernah melihatnya jadi aku bisa mengatakan yang ini palsu. Hahaha, kamu melihatnya sekali dan berani untuk mengatakan kamu menemukan yang satu ini palsu? Apakah kamu mendengar, semua orang? Pernahkah ada situasi yang tidak masuk akal di dunia ini? Memang pernah, dan aku tahu aku benar. Jika kita berbicara tentang harga, batu giok hitam terburuk bernilai 10 batu roh sedangkan yang terbaik 100. Namun milikmu hanya 3 batu roh. Keluar dari sini. Cukup dengan sampahmu, gadis kecil. Jangan hancurkan bisnis aku. Bagaimana kamu bisa tahu nilainya? Gadis itu tersenyum sambil menatap pria itu. Dia merasakan kemarahan membara di dalam, tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskan. Seperti kata pepatah, kamu tidak bisa menyerang orang yang hanya tersenyum. Gadis itu terus menyangkal harga batu giok hitam tanpa sebuah alasan yang kuat. Jika itu orang lain, dia akan menamparkan mereka dengan konyol. Tapi senyumnya membuatnya tak berdaya bahkan untuk mengangkat tangannya. Giok hitam itu memang palsu. Suara seorang pria bergema dan kerumunan melihat Zuo Fan memperhatikan gadis itu sambil tersenyum. Mata nona muda itu benar, tetapi tidak bisa menjelaskan di mana letak kesalahannya. Seperti semua orang tahu, realitas adalah masalah persepsi. Apa yang asli bisa jadi palsu dan apa yang palsu bisa jadi nyata. Petik 2. Gadis itu terkejut tapi mengangguk sambil mengamatinya. Zuo Fan menoleh ke kerumunan, semuanya, apakah mungkin mempersiapkan beberapa hal? Belerang, semanggi. Dia menyebutkan beberapa hal yang paling umum, dan beberapa orang sudah membelinya. Di bawah mata semua orang, Zuo Fan melemparkannya ke dalam air, mengaduknya, dan berkata kepada pemilik kios, tolong letakkan batu giok hitam di dalamnya. Kamu baru saja mencucinya. Dia juga percaya diri, bahkan saat dia meletakkannya di dalam. Tapi begitu masuk, air mulai menggelembung dan berubah menjadi merah. Itu bahkan melepaskan sedikit energi darah. Bagaimana bisa? Pemilik warung kaget. Gadis itu juga melihat dengan mata terbelalak heran. Hahaha, tidak perlu kaget begitu. Giok hitam ini hanyalah tiruan yang akan menunjukkan warna aslinya begitu diperkenalkan ke air. Zuo Fan mengambil batu giok hitam dan memberikannya kepada pemiliknya. Sekarang kamu harus tahu bahwa wanita ini benar. Bajingan itu berbohong padaku. Dia menjualnya kepadaku seharga 20 batu roh. Pemilik kios menggertakkan giginya. Giok hitam ini hanya bernilai 3 batu roh.
Gadis itu menyatakan penilaiannya lalu tersenyum kepada Zuofan, Tuan memiliki mata yang bagus. Aku tahu itu palsu, tapi tidak bisa membedakannya. Aku berterima kasih kepada Tuan atas intervensinya. Bukan apa-apa, aku juga pernah melihat ini sekali, Zuofan tersenyum. Nona muda, tidakkah kamu akan membelinya? Sekarang hanya 3 batu. Tidak perlu, aku hanya ingin memberitahu orang lain tentang harga sebenarnya dari batu itu. Dia terkekeh dan pergi. Melihat sosoknya memudar ke kerumunan, Kapten Pang menghela nafas di samping Zuofan, gadis yang aneh. Zuofan, di sisi lain, menghela napas. Lega saat dia bergumam, mata gadis itu tajam dan jahat. Untung dia masih belum berpengalaman, atau dia akan mengambil harta itu tanpa ragu-ragu. Dia kemudian beralih ke batu giok hitam, matanya bersinar dengan kegembiraan. Tapi pemilik kios itu menghela nafas sambil mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk pulang.